ya dia kenal siapa, ini orangnya siapa gitu. Cuman sekarang nggak, here I am. Wih, asik. Iya, mereka yang kita harus nafkahin itu kan bukan orang lain, keluarga. Anak lu sendiri, bini lu sendiri, nyokap lu sendiri. Ya nggak bisa dianggap beban lah mereka mah. Toh juga kalau misalnya kita jalanin bareng-bareng dengan fun mah, ya enjoy aja udah. Fondasinya aja dulu, baru kita ke atasnya nanti kita pikirin Ya lagi. gue gak nyangka lo yang kayak gue liat kan lo dan lo kayak Enggak, gitu. ini Tapi gue thank you loh. Bisa pakai aja. Lu katanya lu nge-cutscene gue, lu siapa lu anak baru. Itu benar-benar kayak di depan muka gue begini. Oke, lo belajar dari kejadian itu skill dan kemampuan Mental itu tetap lo, juga. mental tuh jadi pegangan lo banget tuh. Kedekatan sama produser kadang-kadang bisa nggak berpengaruh tuh. Enggak sih. Kan ada juga kan yang cara pendekatannya ya lo ya apa bilangnya ya licking ass lah gitu. Iya. Enggak banyak kok, kayak gue bukannya kayak mau nyombong atau gimana ya maksudnya. Emang lo sombong kok nggak apa-apa, boleh. Gue start kan nobody banget, gue gak kenal siapa-siapa di industri ini sama sekali gitu. Gue cuma berharap pada diri gue sendiri gitu. Gue banyak kok ketemu pemain yang emang syuting itu berdasarkan ya dia kenal siapa, ini orangnya siapa gitu. Cuman sekarang nggak, here I am. Wih, asik. Where you at? Gitu. Iya bener. Ini tapi nggak cuman di industri ini doang sih, dari semua pekerjaan Iya, pasti juga ada kayak lah. gitu sih. Kadang orang tuh Di kantor pun ada kayak gitu. dan orang tuh biasanya Lagi nambang emas di Afrika kan ada juga. ada juga. Boleh nggak lebih dekat profesinya? Oh, iya. Banyak loh profesi lain selain yang tadi lo Nambang, sebutin gitu. Dan penonton gue kayak nggak perlu bahas ini, boleh nggak kita? Boleh, iya lanjut. Orang akan ngajak kerja sama selain skill lo, selain kemampuan lo ganteng, lo punya masa. Satu, lo mudah diajak kerja sama, bener nggak lo? Oh iya benar. Lo mau sejago apa tapi lo ribet. Iya. Sekali oke, habis itu orang males. Gimana kinerja lo di lapangan tuh seperti apa Iya, gitu loh. overall lah semuanya Overall, kayak gitu. ya. Gila sih, lo start bisa Cuman untuk dibilang quite young. konsisten menjaga kinerja itu kadang susah loh. Kadang ada pemain yang mungkin di awalnya kayak begitu, tapi dia udah ngetop, akhirnya hilang tuh Lupa. kinerjanya itu. Karena dia udah ngetop Capek. duluan gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Jadi dia menggunakan fame-nya dia atau apa segala macam itu sebagai alat. Modalnya di situ, harusnya enggak. Kalau dia awalnya dulu bagus kayak on time atau apa gitu. Satu pertanyaan menurut gue nih, gue sendiri walaupun ya kita emang sekarang banyak di sini apa rezekinya di sinetron di jalan, tapi gue masih punya ibaratnya mimpi lah. Bahkan gue sebenarnya bikin konten kayak gini ngebahas sinetron. Salah satu yang pengen gue pengen gue suarakan biar sinetron itu naik kelas, bener nggak? Iya benar. Lu setuju nggak kalau Setuju sinetron banget, kita bro. harus naik kelas dari Setuju sisi banget, penceritaan, gambar, orang lebih appreciate gitu, Iya, nggak iya. cuma dibilang astrada asal terang gambar ada gitu. Tapi gue pernah nanya waktu itu sama lo pengen main film nggak? Lo bilang enggak. Enggak sih. Apa yang bikin lo enjoy banget berada dalam industri yang bisa dibilang tingkat kejenuhannya tuh tinggi loh? Lu calling jam 9. Iya sih. Lu tau gak kalau gue ketemu lu, gue nanya lo apa? Lu bisa malam setelah jam berapa? Lu sadar gak? Setiap hari itu. Setiap hari lu ketemu lu pasti lu kelar jam berapa semalam? Oh iya. Karena gue ngukur hari ini mood lu gimana gitu. Oh, oke. Apa yang bikin lu bisa menikmati produksi yang di luar kerjaan deh ya, alasannya mungkin di luar kerjaan. gue tau lu seneng banget ke syuting sama gue. Di selain itulah. Kalau stripping tuh gue lebih bisa lebih deket sama teman-teman kerja gue aja gitu, karena emang kita tiap hari ketemu dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu loh. Kalau film kan kita emang dikasih waktu ya, contohnya misalnya 2 bulan doang. Iya, bukan berarti kita nggak bisa temenan lagi setelah produksi, Iya sih. enggak. Cuman dalam jangka waktu 2 bulan tuh kita kan benar-benar full untuk kerja. Kalau film kan kayak ya kita di sini juga full kerja. Cuman kalau di film tuh ya udah dibatasin dengan waktu aja. Kalau misalnya di sini satu memang benar jenuh. Jadi kalau manusia itu kalau jenuh pasti dia ada coping skill untuk melawan jenuhnya. Kayak misalnya
lo sama gue misalnya jenuh ya kita jenuh tiap hari di lokasi. Cuma ada aja kita lakuin gitu. Nah itu sense yang bikin enak di lokasi gitu loh. Syuting. Dan selain itu alasannya ada lagi sih. Ya duit pasti ya. Duit pasti. Gak bisa dipungkirin dong. Tapi segitu nabungnya nggak lo? Apa yang lo udah bisa achieve dari income yang lo dapatkan selama lo berkarir, terutama di stripping? Gedung di SCBD tuh nggak lo? Energy Building. Yang di sebelahnya ini kan bengkel tuh. Iya itu ada yang Energy Building. Itu bukan punya lo kan? Punya orang itu. Itu punya orang. Gue pernah ke situ. Pernah ke situ. Lo mau cerita doang sebenarnya. Nggak ada hubungannya sama pertanyaan gue tadi ya. Kalau chief sih ya, alhamdulillah ada aja. Cuman yang gue banggakan mungkin ya, banggakan paling bisa. Ya nyokap tuh sekarang udah bisa santai aja gitu. Nggak perlu. Oh lu ngidupin nyokap ya? Iya. Sebenarnya nyokap juga ada penghasilan bulanan pensiunan lah gitu kan. Cuman tetap aja gue udah bisa ngebahagiain. Ya belum. Cuman dalam proses ngebahagiain nyokap gitu. Udah sebisanya lo share apapun gitu. Yang lo bisa gitu ya? Iya itu doang sih yang gue banggain. Lo pernah denger ini gak sih? Ini sedikit ini sih out of context sih, generasi sandwich. Lo tau gak? Generasi sandwich itu kita secara income itu kayak kejepit di dua kebutuhan. Lo punya anak dua, ada keluarga lo, tapi lo juga harus ngidupin orang tua lo di atas. Jadi lo kayak kejepit di tengah-tengah. Ini financially sih gitu. Lo terbebani nggak dengan itu? Kalau tadi lo bilang? Enggak lah. Ya karena kan iya mereka yang kita harus nafkahin itu kan bukan orang lain, keluarga. Anak lu sendiri, bini lu sendiri, nyokap lu sendiri. Ya nggak bisa dianggap beban lah mereka mah. Toh juga kalau misalnya kita jalanin bareng-bareng dengan fun mah, ya enjoy aja udah. Ya tanpa ada mereka kan lu nggak bisa kerja juga, lu nggak ada support dari orang segala macam. Kerasa nggak lu ngidupin, kalau tadi ini ngomongin sedikit pribadi, lu ngidupin nyokap lo kayaknya sama nyokap lo ini banget tuh, sering cerita juga sama gue. Berpengaruh nggak langsung apa nggak langsung sama karir lo? Nyokap. Sama perkembangan karir lo? Nyokap? Iya. Banget lah. Karena kan emang dari awal karir, salah satu yang bantu gue di sini nyokap gue, support nyokap gue, kakak gue waktu itu gitu loh. Sorry. Kaki lu keinjek kan? Keinjek. Gimiknya basi banget sih. Tadi ngomongin sinetron naik kelas nih. Menurut lo gimana caranya sinetron bisa naik kelas? Menurut lo? Ya pertama kita harus punya hukum sendiri dulu nih. Apa tuh? Maksudnya kayak yang kemarin kita omongin lah dunia entertain kita ini kan hukumnya belum jelas ya. Kayak misalnya ini hukum undang-undang maksudnya. Undang-undang gitu loh. Kita belum kuat banget di bagian situ gitu loh. Undang-undangnya nggak ada sama sekali kalau bisa gue bilang ya. Ya kuatin di situ aja lah dulu. Hubungannya apa sama kualitas? Ya kalau lo mau naik level tayangan kita aturan di lapangan kan ngeri kadang-kadang bro. Kayak misalnya dari masalah budgeting aja apa segala macam, gimana sinetron mau naik kelas kalau misalnya budgeting aja masih kayak sekarang masalah gitu. Artinya maksud lo kalau kita disupport dengan dana yang cukup? Iya, dana yang cukup, pembayaran ke kru sama pemain yang wajar, ya pasti bisa kok naik kelas gitu. Ya, karena yang penting menurut gue basic banget yang lo harus bentuk tuh ya nggak munafik ya, duit lah, balik ke duit lagi. Iya sih. Jelas terutama pada saat mereka selesai berkarir, kan ibaratnya karyanya masih ada dan kadang-kadang masih diputar lagi kan. Iya. Sekarang gimana caranya royaltinya segala macam supaya pada saat orang udah mungkin entah dia sakit, udah semakin tua. Sama aja kayak penyanyi lah yang waktu itu kan, kayak penyanyi kan sampai sekarang enak lah istilahnya, bedanya. Walaupun di sini juga masih berjuang ya, kalau di luar mah udah jadi tuh. Iya. Di sini masih di sini udah lumayan lah. Kalau penyanyi. Kayak bedanya aktor sama penyanyi ya, kalau misalnya dibilang masalah duit ya lebih kayak penyanyi pasti lah daripada aktor gitu di mana-mana. Sekarang di sini ya lu bandingin aja penyanyi sama aktor siapa sih yang paling tajir di sini? Iya. Kalau penyanyi gue bisa sebutin banyak yang tajir. Kalau tahu. Yang gue tahu gitu loh di Indonesia ya. Makanya
kuatin di situ aja dulu deh, kayak Waktu, nyiasati waktu. dari kerjaan aja, kru kalau menurut gue harus punya UMR, nggak bisa kayak freelance harga tuh ditetepin sesuai keinginan aja gitu loh. Iya, harus ada Sama pemain-pemain yang udah senior pun kalau menurut gue tuh harus dihargain aja gitu loh. Nggak bisa lo taruh harga pemain senior samain dengan pemain baru. Karena pengalaman, kemampuan juga beda dong. Iyalah, beda lah gitu loh. Nah, dari situ aja perbaikin dulu. Jadi rules itu menurut lu perlu dijadikan suatu regulasi gitu. Iya, yang harus diikutin sama baru semua baru kita bisa naik kelas lah. Keren. Maksudnya upgrade lah ya. Iya. Fondasinya aja dulu, baru kita ke atasnya, nanti kita pikirin lagi. Gue gak nyangka lo yang kayak gue liat kan lo dan lo kayak enggak, ini gue thank you loh. Bisa pakai aja. Ternyata pikiran lo sebenarnya ini omongan yang udah lo omongin sama Om Haji kemarin sih. Ini gue cuman rewind aja. Jadi lo ngaku kalau lo nyolong omongannya Om Haji ya? Berarti kita nggak usah interview Om Haji ya? Iya, nggak usah. Udah gue rangkumin semua itu. Haji Pangestu guys maksudnya. Kalau tadi lu Dana oke, misalkan dijadi nih PH udah ada standarnya bahwa produksi yang mumpuni itu segini budgetnya. Tapi menyiasati waktu, yang kita nggak punya kan waktu. Kemewahan waktu. Tayang setiap hari, produksi kadang banyak kendala. Dia kayak dengerin tuh orang schedule kita. Waktu apa segala macam semuanya pasti apa ya bilangnya mepet banget lah gitu. Kalau bisa sih, kalau menurut gue lebih bagus balik ke dulu aja. Jadi kita syutingnya per season aja. Tapi kita nggak bisa nabung dong. Kenapa? Ya itu balik ke diri sendiri lah kalau masalah nabung mah. Kalau lu ngomongin produksi sekarang, kalau menurut gua, jadi kita syuting udah kelar satu season, udah tayangin. Ya kayak misal sistem di luar aja. Kalau lu mau kan beda dong hitung-hitungannya. Gimana lu mau upgrade kalau misalnya lu sistemnya masih mau kayak begini terus? Tapi lu nikmatin nih sekarang, lu nggak bisa hipokrit. Mau nggak mau dong, mau nggak mau karena apalagi gua mau kerjain, gue balik ke film lagi misalnya, atau nggak FTV lagi, ya enggak, yang mumpuni secara financial sekarang ya cuma sinetron kok. Ini dilematis juga kan sebenarnya. Iya, kayak misalnya nih, gue honor yang sama tapi pengerjaannya per season gitu, tapi dibayarnya ya bisa jadi kayak misalnya lo di awal langsung semua atau nggak 3 kali pembayaran gitu, kayak gitu kan. Jadi enak juga ya kita terima di depan gitu. Kalau biar waktu aman, scheduling aman, apa semua aman, menurut gue balik ke itu aja lah. Tapi gue ngeliat sih artinya ada effort, misalnya kayak tempat kita. Sebenarnya udah ada, tapi tayangnya kan di platform beda. Iya, platformnya bukan di TV. Nah, gimana kalau misalnya kita bikin di TV aja, kayak di luar aja gitu. Tapi menurut lu yakin bisa? Soap opera gitu misalnya. Atau stripping nih kayak sekarang, tapi dengan kualitas yang jauh lebih mumpuni lah dari sekarang. Naik kelas lah kayak tadi gue bilang. Iya. Bisa? Bisa banget lah, bener. Betul. Bisa banget lah. Gue support banget malah. Regulasi, orangnya komit. Iya. Terus ngejalaninnya bareng, semuanya ngerjain profesional gitu. Yes, betul. Gokil. Wah, ini kalau ngobrol bisa panjang nih, bisa 2 jam nggak bisa habis. Gue sih kopi. Nggak usah ngeditnya panjang nanti. Tapi gue support sih, menurut gue kalau dibilang ini CSC ini jadi breakthrough karir lu, mungkin gue sih yakin the next mungkin 5-10 years lu bakal. Ya bukan cuman buat gue lah, buat kita semua di sini, buat teman-teman juga gitu. Berkah dan rezeki buat teman-teman kru dan pemain di sini. Garis finishnya apa dari karir? Garis finish lu membayangkan dari karir? Ketika gua udah menjadi anak, ayah dan suami yang baik buat keluarga. Gila, Om Abang banget. Gila nggak lo? Gimana nggak detekin nggak? Gitu kayak. Kalau gue tuh kayak ngeliat itu, munak deh lo. Nggak keren. Bray, thank you Bray. Thank you. Kita syuting dulu, guys. Thank you. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Talk on Love, ngobrol-ngobrol barengan sama teman syuting. Dulu masih rumah atau dulu syuting. Bye.